Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian, terutama rekan-rekan media yang berbahagia. Izinkan saya, Taufik Rahman Ramadhani, untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua pada acara konferensi pers yang kita laksanakan hari ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian sangat berarti bagi kami dalam upaya memberikan penjelasan yang transparan dan komprehensif terkait permasalahan yang sedang kita hadapi. Seperti yang kita ketahui bersama, belakangan ini telah beredar informasi mengenai masalah yang terkait dengan produk Luminux, yaitu Brightening Essence Toner dari brand PT Natura Beauty Indonesia. Isu ini tentu saja telah menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan. Kepercayaan konsumen adalah hal yang sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, kami menggelar acara konferensi pers ini sebagai bentuk komitmen kami untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder, terutama konsumen. Sehubungan dengan dilaksanakannya acara konferensi pers ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memberikan klarifikasi mengenai permasalahan yang terjadi pada produk Luminux. Lalu untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah kami ambil untuk mengatasi masalah ini. Lalu untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap kualitas dan keamanan produk. Dan untuk membuka ruang dialog dengan rekan-rekan media dan seluruh stakeholder. Untuk mencapai tujuan tersebut, acara pada hari ini akan berlangsung dengan berbagai susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ada sambutan dari Direktur Komunikasi Perusahaan, yang dimana beliau akan memberikan gambaran umum mengenai situasi yang sedang kita hadapi. Lalu untuk sesi selanjutnya ada presentasi dari Direktur Utama PT Natura Beauty Indonesia, yang dimana beliau akan menjelaskan secara detail mengenai akar permasalahan, langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan juga komitmen perusahaan ke depan. Lalu sesi selanjutnya ada penjelasan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dimana beliau akan memberikan penjelasan dari sudut pandang regulator mengenai temuan dan tindakan yang telah diambil. Lalu untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Pada sesi ini rekan-rekan media dipersilahkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan sekaligus penutup acara konferensi pers kita hari ini. Untuk memberikan penjelasan yang komprehensif, kami telah mengundang beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu ada Ibu Citra Silpiani Herlina selaku Direktur Komunikasi PT Natura Beauty Indonesia. Lalu ada Bapak Fadila Robani selaku Direktur Utama PT Natura Beauty Indonesia. Dan yang terakhir ada Ibu Dinda Amalia Nurjana selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami berharap melalui konferensi pers ini, masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya dan memberikan kepercayaan kembali kepada brand Luminux. Kami juga berharap kerjasama yang baik antar perusahaan, pemerintah, dan media dapat terus terjalin untuk menjaga kualitas produk yang beredar di masyarakat. Dengan mengucap basmalah, saya nyatakan konferensi pers ini secara resmi dibuka. Baik, pertama-tama marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Komunikasi Perusahaan dari Ibu Citra Silviani Herlina. Kepada Ibu Citra, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Bapak Taufik. Selamat siang rekan-rekan media yang berbahagia. Nama saya Citra Silviani Herlina dan saya menjabat sebagai Direktur Komunikasi di PT Natura Beauty Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam konferensi pers ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, belakangan ini telah beredar informasi mengenai masalah terkait produk Brightening Essence Toner dari brand Luminux. Isu ini telah menjadi perhatian yang serius bagi kami
dan juga bagi para konsumen kami. Kami menyadari bahwa kejadian ini telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan penjelasan yang transparan dan komprehensif mengenai permasalahan yang telah terjadi. Langkah-langkah perbaikan yang telah kami lakukan, serta komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan kami. PT Natura Beauty Indonesia selalu mengutamakan kepentingan konsumen. Kepercayaan konsumen adalah aset yang sangat berharga bagi kami. Kami memahami bahwa masalah yang telah terjadi telah menggoyahkan kepercayaan tersebut. Sejak awal, kami telah berkomitmen untuk bersikap terbuka dan transparan dalam menghadapi masalah ini. Kami juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, untuk melakukan investigasi yang menyeluruh. Sebagai bentuk tanggung jawab kami telah mengambil beberapa langkah tegas untuk mengatasi masalah ini, di antara lainnya penarikan produk dari pasaran, perbaikan proses produksi, peningkatan sistem kontrol kualitas, kompensasi kepada konsumen yang terdampak, dan kerjasama dengan lembaga terkait, serta berapa banyak produk yang ditarik, area distribusi yang terdampak, dan bagaimana proses kompensasi dilakukan. Kami menyadari pentingnya komunikasi yang baik dengan konsumen. Oleh karena itu, kami telah membuka saluran komunikasi untuk menerima masukan dan keluhan dari konsumen. Kami juga telah meluncurkan program sesi tanya jawab di website kami untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada konsumen mengenai perkembangan masalah ini. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas produk dan layanan kami. Kami akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh proses produksi, sistem dan Kami akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh proses produksi dan sistem pengendalian mutu kami. Kami juga akan meningkatkan transparansi kami dengan memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada konsumen mengenai produk kami. Kami berharap dengan langkah-langkah yang telah kami ambil, kepercayaan konsumen terhadap brand Luminex dapat segera pulih. Kami akan terus berupaya menjadi lebih baik dan memberikan produk-produk berkualitas yang aman bagi konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Ibu Citra atas sambutannya. Di sesi selanjutnya ada presentasi dari Direktur Utama PT Natura Beauty Indonesia, yaitu dari Bapak Fadila Robandi. Kepada Bapak Fadila, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Siap. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan oleh masalah yang terjadi pada produk Luminex. Kami sangat menyesal atas kejadian ini dan memahami bahwa kepercayaan konsumen adalah hal yang sangat berharga bagi kami. Setelah melakukan investigasi yang mendalam dan menyeluruh, kami mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian kualitas produk yang kami luncurkan. Kesalahan dalam proses produksi atau ketidakpatuhan terhadap standar keamanan. Tim investigasi kami telah bekerja sama dengan ahli independen untuk melakukan analisis mendalam terhadap sampel produk, memeriksa seluruh tahapan proses produksi, dan mengevaluasi sistem pengendalian kualitas kami. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kesalahan dalam formula produk, ketidaktepatan dalam proses pencampuran bahan baku, atau kendala pada mesin produksi. Menyadari keseriusan masalah ini, kami telah mengambil beberapa langkah tegas untuk mengatasi masalah dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Langkah-langkah yang telah kami lakukan yaitu kami telah melakukan penarikan produk Luminux secara menyeluruh dari pasaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi produk yang bermasalah yang beredar di tangan konsumen. Selanjutnya kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses produksi dan mengidentifikasi titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Beberapa tindakan perbaikan yang telah kami lakukan antara lain mengganti peralatan produksi yang sudah usang, melakukan kalibrasi ulang mesin, dan memperketat pengawasan terhadap kualitas bahan baku. Dan kami telah melakukan perbaikan pada sistem pengendalian mutu kami dengan menerapkan standar yang lebih ketat dan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh produk yang akan dipasarkan. Dan kami telah memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi mengenai pentingnya menjaga kualitas produk dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya kami telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa produk kami memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Dan kami telah menyiapkan proses kompensasi bagi konsumen yang terdampak oleh masalah ini, pengembalian uang, dan penggantian produk atau voucher belanja. Kami menyadari bahwa kepercayaan konsumen adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan kami. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas produk dan layanan kami. Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Kami juga akan meningkatkan transparansi kami dengan memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada konsumen mengenai produk kami. Kami akan membuka saluran komunikasi yang lebih baik dengan konsumen sehingga mereka dapat menyampaikan masukan dan keluhan mereka. Untuk kedepannya, kami akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh proses produksi dan sistem pengendalian mutu kami. Kami juga akan melakukan riset dan pengembangan produk secara berkelanjutan untuk menghadirkan produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi. Kami berharap dengan langkah-langkah yang telah kami ambil, kepercayaan konsumen terhadap brand Luminux dapat segera pulih. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah dipaparkan oleh Bapak Fadil. Di sesi selanjutnya ada penjelasan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu dari Ibu Dinda Amalia Nurjana. Kepada Ibu Dinda, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bu Dinda. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Dinda Amalia Nurjana, selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, hadir di sini untuk memberikan penjelasan terkait temuan dan tindakan yang telah kami lakukan terkait kasus Luminux Brightening Essence Toner. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengawasi keamanan produk yang beredar di masyarakat, BPOM telah melakukan investigasi terhadap laporan mengenai masalah yang timbul pada produk Luminux Brightening Essence Toner. Hasil investigasi kami menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian kandungan, proses produksi yang tidak sesuai dengan standar, atau adanya bahan berbahaya yang tidak terdaftar. Untuk penjelasan lebih detail tentang temuan yang telah kami selidiki, yaitu temuan pertama dari hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa adanya kandungan zat kimia melebihi batas aman. Untuk temuan yang kedua, yaitu ditemukannya penyimpangan pada proses produksi yang dapat menyebabkan kontaminasi produk. Dan temuan yang ketiga, adanya ketidaksesuaian antara label produk dengan komposisi sebenarnya. Oke, untuk tindakan yang kami lakukan,
Menanggapi temuan-temuan tersebut, BPOM telah mengambil beberapa tindakan tegas. Antara lain, kami telah memerintahkan perusahaan untuk menghentikan produk Luminex Brightening, khususnya produk Luminex Brightening Essence Toner, dan menarik seluruh produk yang beredar di pasaran. Untuk produknya teman-teman bisa lihat di depan. Ini adalah toner yang memang kita temukan adanya ketidaksesuaian dengan label. Lalu untuk produk-produk lainnya yaitu kita meminta perusahaan untuk menarik semua produk tersebut. Nah, selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas produksi perusahaan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan proses produksi telah memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya terhadap pelanggaran yang ditemukan, BPOM akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir juga kami akan meningkatkan pengawasan terhadap produk sejenis dan perusahaan terkait untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang mendatang. Berdasarkan hasil investigasi, BPOM memberikan beberapa rekomendasi kepada perusahaan. Yang pertama, rekomendasi untuk melakukan perbaikan pada proses produksi untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Untuk rekomendasi kedua, meningkatkan sistem pengendalian mutu dan melakukan pelatihan bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Kami menghimbau kepada seluruh konsumen untuk selalu waspada dan teliti dalam memilih produk. Sebelum membeli, teman-teman wajib memperhatikan label produk, tanggal kadaluarsa, dan nomor registrasi BPOM. Jika menemukan produk yang mencurigakan, segera laporkan kepada BPOM. BPOM berkomitmen untuk terus melindungi konsumen dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman dan berkualitas. Kami akan terus melakukan pengawasan secara berkala dan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar peraturan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah dipaparkan oleh Ibu Dinda. Untuk sesi selanjutnya, di sini ada sesi tanya jawab. Setelah pemaparan ini, kami membuka sesi tanya jawab dan di mana rekan-rekan media dipersilakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kami akan berusaha menjawab semua pertanyaan sejujur-jujurnya. Terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya sebelumnya? Boleh langsung tunjuk ke siapa aja, Bu? Boleh, Ibu silakan. Saya Dini dari mediakompas.com ingin bertanya, apakah ada perubahan dalam struktur manajemen perusahaan setelah kejadian ini? Bagaimana perusahaan memastikan bahwa hal serupa tidak akan terulang di masa depan? Baik, Ibu Citra, silakan. Baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Terkait dengan kejadian ini, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur manajemen kami. Hasil evaluasi ini menunjukkan perlunya penyegaran pada beberapa posisi kunci. Oleh karena itu, kami telah melakukan rotasi jabatan untuk membawa perspektif baru dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, kami telah memperkuat tim pengawasan internal dan menambah sumber daya manusia dan teknologi. Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, kami telah melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya kami telah menyempurnakan sistem pelaporan internal sehingga setiap karyawan merasa aman dan nyaman untuk melaporkan potensi masalah atau penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian seluruh karyawan, terutama mereka yang berada di lini produksi, telah mengikuti pelatihan tambahan mengenai standar kualitas, keamanan, dan etika bisnis. Dan juga kami telah melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan perusahaan diambil dengan baik. Dan yang terakhir, kami telah melakukan evaluasi dengan vendor
untuk memastikan bahwa semua memenuhi standar kualitas dan etika yang telah kami tetapkan. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan. Saya Selvi dari mediadetik.com ingin bertanya, berapa besar sih kerugian finansial yang dialami perusahaan akibat kejadian ini dan bagaimana perusahaan akan memulihkan kondisi keuangannya? Terima kasih. Baik, silakan Ibu Citra boleh menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab. Kejadian ini memang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perusahaan kami. Namun kami telah menyusun rencana pemulihan yang komprehensif dengan fokus pada beberapa aspek. Kami telah melakukan identifikasi dan eliminasi biaya-biaya yang tidak produktif. Selain itu, kami juga melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Kemudian kami juga terus mengembangkan produk-produk baru yang inovatif untuk memperluas pangsa pasar dan mengurangi ketergantungan pada produk yang terdampak. Kami juga telah melakukan optimalisasi proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu henti. Dan yang terakhir, jika hal ini diperlukan, kami tidak akan menutup kemungkinan untuk mencari sumber pendanaan baru seperti investor. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya Rida dari media Metro TV. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih perusahaan memastikan bahwa tindakan yang diambilnya itu tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial saja, tetapi mengedepankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial? Baik, silakan Bapak Fadil. Izinkan saya menjawab. Kami sangat meyakini bahwa keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja finansialnya saja, tetapi juga dari hasil komitmennya terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial tentunya. Untuk itu, kami telah membentuk komite etika independen. Komite ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan etika bisnis di seluruh perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen. Yang kedua itu kemudian kami melakukan transparansi. Komite ini berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara transparan dan akuntabel. Kami akan secara terbuka melaporkan kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, kemitraan dengan komunitas. Kami akan terus menjalin kemitraan dengan komunitas sekitar untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sekian. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, silakan. Baik, saya Raihan dari mediatempo.co ingin bertanya bagaimana perusahaan akan menghadapi persaingan yang semakin ketat setelah kejadian ini. Apakah ada rencana untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar? Baik, silakan Bapak Fadil. Baik. Kami menyadari bahwa persaingan di pasar semakin ketat. Namun, kami yakin bahwa dengan kekuatan yang kami miliki, kami dapat tetap kompetitif dan beberapa strategi yang akan kami lakukan, yaitu peningkatan kualitas produk. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk kami sehingga dapat memenuhi dan bahkan melebihi ekspektasi pelanggan. Yang kedua, kemudian itu kami melakukan inovasi. Kami akan terus melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk yang baru, yang inovatif dan sesuai dengan tren pasar. Dan juga penguatan brand. Kami akan melakukan berbagai kegiatan promosi untuk memperkuat citra merek kami di mata konsumen. Dan yang terakhir, yaitu peningkatan layanan konsumen. Kami akan memberikan layanan terhadap konsumen yang prima
untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Karena kepercayaan konsumen adalah aset yang sangat berharga bagi kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin untuk meringkas waktu juga ya, kita kasih kesempatan ke satu orang lagi. Siapa yang ingin bertanya? Baik, silakan Ibu. Saya Siti dari Media Kumparan ingin bertanya terkait kasus ini, langkah apa yang segera diambil oleh Badan POM setelah menerima laporan mengenai efek samping dari produk tersebut? Baik, silakan Ibu Dinda. Silakan Ibu. Baik, laporan mungkin ya. Setelah menerima laporan mengenai efek samping dari produk Luminux, kami segera membentuk tim investigasi yang terdiri dari para ahli di bidang farmasi, lalu toksikologi, dan kosmetologi untuk mengetahui penyebab pasti dari masalah ini. Kami juga mengambil sampel produk dari berbagai batch untuk diuji di laboratorium dan berkoordinasi intensif dengan PT Natura Beauty untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai proses produksi. Kami juga meminta PT Natura Beauty untuk menghentikan sementara penjualan produk Luminux sampai hasil investigasi kami selesai. Mungkin itu dari penerimaan laporan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media semua yang sudah memaparkan beberapa pertanyaan yang telah disalurkan kepada Direktur Komunikasi PT Natura Beauty Indonesia dan juga Direktur Utama PT Natura Beauty Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Alhamdulillah sudah terjawab semua atas keluh kesah rekan-rekan semua yang hadir di sini. Kami berharap dengan adanya acara konferensi pers ini dapat memperbaiki reputasi PT Natura Beauty Indonesia dan juga membawa feedback positif untuk brand Luminux ke depannya. Selanjutnya di sesi terakhir ini ada kesimpulan sekaligus penutup dari acara konferensi pers kita hari ini. Dari semua rekapan acara yang digelar ini dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan khususnya dari PT Natura Beauty Indonesia mengakui adanya masalah dengan produk Luminux Brightening Essence Toner dan menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada konsumen atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Mereka mengakui bahwa kepercayaan konsumen telah terganggu dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Perusahaan dan Badan Pengawas Obat Makanan telah melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah yang mencakup kesalahan dalam proses produksi, ketidaksesuaian kualitas produk, dan bahan yang tidak sesuai dengan standar. Semua pihak terlibat dalam proses transparansi dan evaluasi untuk memastikan perbaikan yang tepat. PT Natura Beauty Indonesia sendiri juga telah mengambil langkah-langkah perbaikan yang tegas, termasuk penarikan produk dari pasaran, perbaikan proses produksi, peningkatan pengawasan kualitas, serta memberikan kompensasi kepada konsumen yang terdampak. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengarahkan perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap proses produksi dan pengendalian mutu. Baik perusahaan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan, mereka menegaskan komitmen mereka untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta menjaga transparansi yang lebih baik dengan konsumen. Perusahaan juga menekankan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya untuk mengatasi masalah finansial, tetapi juga untuk memastikan etika bisnis yang kuat dan tanggung jawab sosial. Lalu yang terakhir, perusahaan juga sedang fokus pada pemulihan kondisi keuangan dengan strategi yang mencakup efisiensi biaya dan diversifikasi produk. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk memperkuat sistem pengendalian mutu, melakukan riset dan pengembangan produk yang berkelanjutan, serta memperbaiki hubungan dengan konsumen. Alhamdulillah telah selesai acara konferensi pers yang kita jalani secara bersama. Dengan ini saya nyatakan acara konferensi pers ini secara resmi ditutup.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang telah hadir dan memberikan perhatian yang ada di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama jalannya acara kita kali ini. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Saya Taufik Rahman Ramadhani, selaku MC, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.